Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama Dunia Cayut. Oke, kali ini Dunia Cayut akan membahas tentang proses pengadaan pekerjaan konstruksi. Tentunya yang sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang akan dibagikan oleh Dunia Cayut. Kita awali dari jenis pekerjaan konstruksi. Apa aja sih yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah jalan dan jembatan, yang kedua gedung, dan yang ketiga adalah jaringan irigasi. Selanjutnya, perencanaan pekerjaan konstruksi. Seperti apa perencanaan yang harus kita lakukan dengan baik agar pekerjaan yang kita laksanakan tidak mendapatkan teguran pada saat dilaksanakan pemeriksaan baik dari APIP ataupun dari BPK. Jadi, perencanaan pekerjaan konstruksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola pembiayaan pekerjaan konstruksi. Jadi pembiayaannya melalui apa? Melalui APBN, melalui APBD, atau dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah dan swasta, atau yang terakhir, pembiayaan melalui pinjaman atau hibah dari luar negeri. Selanjutnya, perencanaan pekerjaan konstruksi yang kedua yaitu engineering estimate. Apa itu engineering estimate? Engineering estimate merupakan suatu produk dari konsultan perencana. Sesuai dengan perencanaan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan. Dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Apabila telah disetujui oleh PPK, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS merupakan produk turunan yang berasal dari engineering estimate dan telah mendapat persetujuan dari PPK. Adapun hasil outputnya yaitu dari mulai HPS, detail gambar konstruksi yang akan dibuat, itu semuanya harus ada sebelum kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Dan yang ketiga adalah harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh pejabat pembuat komitmen, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pembuatan HPS itu benar-benar harus dikalkulasikan secara ahli, berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin dengan data survei di waktu yang tidak berjauhan dengan rencana pengadaan pekerjaan tersebut. Sehingga HPS dapat digunakan pokja pemilihan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Yang kedua, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam proses pengadaan. Yang ketiga, dasar untuk melaksanakan negosiasi harga dalam penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
dari 80% nilai total HPS. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses tender. Apa saja yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan tender? Yaitu yang pertama, lingkup pekerjaan. Kedua, peserta tender. 3, larangan-larangan. 4, pendaya gunaan produk dalam negeri. 5, dokumen pengadaan. 6, pemberian penjelasan. 7, perubahan dokumen pengadaan. 8, dokumen penawaran. 9, pembukaan dan evaluasi. 10, penetapan dan pengumuman. 11, penandatanganan kontrak. 11 kegiatan pada saat proses tender akan diuraikan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari lingkup pekerjaan. Yang harus dilakukan dalam tahap pertama ini, yaitu lingkup pekerjaan, yaitu Pokja atau UKPBJ atau Pokja pemilihan harus membuat pengumuman terkait paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan data spektek kepada para calon peserta. Jadi, pada saat membuat pengumuman, semuanya sudah harus disampaikan. Data-data yang terkait dengan proses pengadaan tersebut sudah harus diuraikan. Sehingga para calon peserta yang ingin mengikuti tender ini sudah bisa mempunyai perkiraan apa yang harus dilakukan. Penawaran sudah bisa dibuat, sudah ada gambaran berapa penawaran yang akan dibuat, dan lain-lain. Jadi lingkup pekerjaan ini simple, tapi harus dilaksanakan. Itulah langkah pertama ini yang biasanya disepelekan oleh panitia. Dalam hal ini Pokja pemilihan. Karena merasa ini sudah sering dilakukan. Tetapi poin pertama ini adalah pondasi awal sebelum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa apapun. Selanjutnya yang kedua, yaitu peserta tender. Jadi, pada saat kita sudah melaksanakan atau akan melaksanakan proses tender, maka proses tender pekerjaan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua badan usaha atau kemitraan yang memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk nilai pekerjaan di bawah 100 miliar, maka kemitraan atau KSO harus terdiri dari perusahaan nasional, dan peserta kemitraan atau KSO dilarang untuk mengubah perjanjian kemitraan tersebut. Selanjutnya, bagi badan usaha asing harus memiliki bukti izin perwakilan jasa konstruksi asing dan wajib melakukan kerjasama dengan perusahaan nasional. Jadi, peserta tender harus benar-benar diyakinkan kalau itu badan usaha asing, mereka harus mempunyai kerjasama dengan perusahaan nasional. Kemudian yang paling penting, satu peserta hanya diizinkan untuk satu penawaran. Jadi misalkan satu orang datang, itu membawa 2 penawaran, berarti peserta tersebut harus memilih salah satu. Jadi tidak benar, tidak dibenarkan satu peserta membuat 2 penawaran. Dalam Perpres 16 tahun 2018 juga sudah diuraikan. Kalau terjadi satu orang membawa lebih dari satu penawaran, satu peserta membawa lebih dari satu penawaran, bisa dipastikan bahwa akan terjadi persekongkolan sehingga akan memenangkan salah satu peserta. Dan bisa jadi penawaran lain yang dibawa hanyalah dijadikan sebagai pembanding. Itu jelas melanggar aturan atau melanggar Perpres 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses tender yang ketiga yaitu larangan-larangan. Jelas, dalam setiap pengadaan barang dan jasa, larangan-larangan itu ada. Yang utama yaitu adalah larangan melaksanakan KKN dan penyalahgunaan wewenang. Jadi, apapun alasannya, kalau itu masuk ke dalam kategori KKN, itu tidak dibenarkan. KPA atau PA sekalipun tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena akan masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Apabila seorang KPA memerintahkan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa namun sudah menunjuk PT yang akan dimenangkan, maka jelas proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak benar atau cacat secara hukum. Dan jika itu terjadi, ada aturan-aturan yang akan memberatkan pejabat pengadaan mulai dari KPA, PPK, dan seterusnya. Bahkan bisa dikenakan tuntutan pidana. Jadi harus benar-benar diperhatikan larangan-larangan tersebut. Hanya 2 larangan, yaitu larangan melakukan KKN dan larangan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yang keempat, yaitu pendayagunaan produk dalam negeri. Kenapa harus menggunakan produk dalam negeri? Tujuannya yaitu setiap ada kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya konstruksi, itu harus menggunakan produk dalam negeri karena perputaran ekonomi dalam negeri harus berjalan. Dan kita harus bangga menggunakan produk-produk anak bangsa. Bukan berarti kita dilarang menggunakan produk impor. Tetap diizinkan, tetap diperbolehkan. Namun ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan dalam setiap pengadaan konstruksi. Untuk barang impor sendiri, itu boleh digunakan atau boleh kita gunakan dalam suatu proyek apabila pemilihan komponen yaitu harus mencerminkan bagian komponen yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kalau memang dicari produk dalam negeri tidak ada, kita tidak mampu untuk membuatnya, maka tetap diizinkan untuk menggunakan produksi dari luar negeri. Selanjutnya, komponen yang diproduksi dari dalam negeri ada, namun tidak memenuhi spek yang diinginkan dalam proses konstruksi yang akan dikerjakan. Misalkan kita membutuhkan besi baja, tetapi spek yang diinginkan yang akan digunakan untuk menampung, untuk membuat proyek konstruksi ini, ternyata produk yang dibuat di dalam negeri tidak sesuai. Jadi tidak boleh dipaksakan untuk memakai produk dalam negeri. Karena jelas akan berbeda spek dalam kontrak, akan menjadi temuan pada saat dilaksanakan pemeriksaan. Pendayagunaan produk dalam negeri di sini yaitu kita berupaya jangan sampai setiap ada kegiatan pengadaan seluruhnya kita menggunakan barang dari luar negeri. Kita tetap harus memperhatikan produk-produk dalam negeri. Ekonomi kita bisa berputar, masyarakat Indonesia akan sejahtera dengan perputaran ekonomi yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan dibagi menjadi 2, yaitu dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Dokumen pemilihan sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengumuman tender. Yang kedua, instruksi kepada para peserta. Yang ketiga, lembar data pemilihan atau sering disingkat dengan LDP. Keempat, bentuk dokumen penawaran. Kelima, bentuk dokumen lainnya. Bentuk dokumen penawaran itu bermacam-macam.
mulai dari surat penawaran, surat kuasa, jika yang datang dalam mengikuti tender itu diwakilkan. Jadi harus ada surat kuasa. Selanjutnya, surat perjanjian kemitraan jika peserta memiliki perjanjian kemitraan atau kerjasama operasi. Selanjutnya, dokumen penawaran itu sendiri. Jaminan penawaran itu termasuk di dalam dokumen pemilihan. Spektek, syarat-syarat yang dikhususkan dalam kontrak ataupun syarat-syarat umum di dalam kontrak. Selanjutnya, daftar kuantitas dan harga. Itu merupakan bentuk dari dokumen penawaran. Sedangkan untuk dokumen lainnya, itu jika diperlukan, yaitu jaminan-jaminan yang nantinya akan digunakan. Selain itu, yaitu daftar barang yang akan diimpor apabila ada. Jadi seperti yang sebelumnya, apabila dalam proses ini kita tidak bisa menggunakan seluruhnya produk dalam negeri dan harus ada yang diimpor, maka daftar barang yang harus diimpor itu harus disiapkan dalam dokumen pemilihan. Sedangkan untuk dokumen kualifikasi meliputi lembar data kualifikasi, fakta integritas, formulir isian kualifikasi, dan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi. Selanjutnya, proses tender yang keenam yaitu pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, yaitu lembar data pemilihan, serta dihadiri oleh para peserta yang sudah terdaftar. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran yang bersangkutan. Dalam hal pemberian penjelasan, Pokja pemilihan dapat menjelaskan beberapa hal kepada peserta, yaitu diantaranya metode. Metode yang digunakan yaitu pelelangan umum atau pemilihan langsung. Selanjutnya, yang kedua, cara penyampaian dokumen penawaran. Di sini harus disampaikan secara lengkap sehingga peserta benar-benar paham bagaimana cara penyampaian dokumen penawaran. Yang ketiga yaitu kelengkapan dokumen. Apa saja yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran? Pada saat pemberian penjelasan ini, panitia juga sudah harus menjelaskan secara lengkap. Selanjutnya, pembukaan dokumen penawaran. Di sini harus dijelaskan tempat pembukaan dan kapan waktunya. Hari, tanggal, jam, dan tempat harus sudah disampaikan pada proses penjelasan kepada para peserta. Kemudian selanjutnya metode evaluasi. Metode evaluasi yang kita gunakan seperti apa? Sehingga para peserta paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat sebelum mereka membuat penawaran tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran. Satu persatu harus diuraikan, satu persatu harus dijelaskan. Sehingga para peserta tidak lagi beralasan tidak tahu kalau hal tersebut dapat menggugurkan penawaran mereka. Jadi, di sini Pokja pemilihan harus benar-benar menguraikan secara rinci sehingga para peserta benar-benar paham. Selanjutnya jenis kontrak. Jenis kontrak apa yang akan kita lakukan? Jadi di sini juga
di awal ini harus sudah dijelaskan. Ketentuan dan evaluasi berkenaan penggunaan produksi dalam negeri. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di sini Pokja Pemilihan juga harus menjelaskan apabila dalam proses pengadaan ada yang mengharuskan menggunakan produk luar negeri. Jadi seperti apa ketentuan yang harus dilakukan harus sudah dijelaskan di depan. Selanjutnya yaitu kemungkinan resiko K3 yang akan terjadi dalam proses pekerjaan ini. Mungkin membuat gedung atau membuat menara yang tinggi. Salah satu resiko yang kemungkinan akan terjadi yaitu pekerja bisa jatuh, sehingga kemungkinan resiko seperti ini sudah harus disampaikan agar para peserta sudah bisa menyiapkan, sudah bisa membuat manajemen resiko tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, ketentuan subkontrak juga harus sudah dijelaskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu besaran, masa berlaku, dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan. Di sini juga sudah harus dijelaskan. Besaran jaminan berapa persen? Masa berlaku jaminan. Namun semuanya ini para peserta seharusnya sudah paham. Karena besaran jaminan sudah diuraikan secara rinci pada Perpres 16 tahun 2018. Bagi yang belum paham, belum tahu terkait berapa persen untuk jaminan penawaran, berapa persen jaminan pelaksanaan, dan berapa persen jaminan-jaminan lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, bisa dilihat di video sebelum ini, yaitu pada video di mana kita mengulas tentang Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi, apabila kita sudah memegang Perpres 16 dalam proses pengadaan barang dan jasa, kecil kemungkinan kita melaksanakan kesalahan kalau kita mau melaksanakan semua yang sudah diuraikan di dalam Perpres 16. Dan seharusnya kita tidak ada lagi alasan untuk menawar atau tidak menjalankan aturan tersebut. Karena seluruh institusi atau seluruh satker yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang selama kegiatan itu dilaksanakan di Indonesia harus menggunakan dasar Perpres 16 tahun 2018 untuk saat ini. Masuk ke proses tender yang ketujuh, yaitu perubahan dokumen pengadaan. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan adendum dokumen pengadaan. Sehingga di sini Pokja dapat membuat adendum jika mendapatkan informasi terbaru yang dapat mempengaruhi substansi dokumen pengadaan. Namun semua itu dilakukan sebelum batas akhir memasukkan penawaran. Selanjutnya, Pokja juga harus memberikan informasi adendum tersebut kepada seluruh calon peserta. Sehingga seluruh peserta atau calon peserta yang mengikuti kegiatan ini mengetahui jika terdapat adendum atau perubahan. Sehingga mereka bisa menyesuaikan terkait dokumen penawaran yang mereka buat yang akan diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Selanjutnya dokumen penawaran. Jadi kita harus tahu apa aja yang ada di dalam dokumen penawaran itu. Yaitu yang pertama yang harus ada surat penawaran. Yang kedua, jaminan penawaran asli. Jadi apabila dalam penawaran dimasukkan jaminan penawaran fotokopi,
otomatis bisa menjadi atau menggugurkan penawaran. Tapi sebelumnya harus disampaikan pada saat penjelasan bahwa jaminan penawaran harus asli. Selanjutnya, daftar kuantitas dan harga. Yang keempat yaitu surat kuasa. Apabila yang hadir dalam membawa surat penawaran bukan pimpinan perusahaan atau bukan orang nomor 1 di perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu surat perjanjian kemitraan. Jika peserta mempunyai perjanjian kemitraan. Yang keenam yaitu dokumen penawaran teknis. Yang ketujuh, formulir rekapitulasi perhitungan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Untuk dokumen penawaran teknis, di dalamnya yaitu meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang akan digunakan, spektek apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang sudah ditentukan oleh panitia atau pokja, daftar personil inti, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. Jadi di dokumen penawaran teknis semua itu sudah harus dilampirkan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu dokumen isian kualifikasi. Dan yang terakhir adalah dokumen lainnya. Dokumen lainnya terdiri dari daftar barang yang akan diimpor apabila ada, analisis teknis satuan pekerjaan apabila dipersyaratkan, dan analisis harga satuan pekerjaan apabila dipersyaratkan. Selanjutnya kita sampai di proses yang ke-9 yaitu pembukaan dan evaluasi. Pembukaan penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan yang sudah disampaikan pada saat penjelasan. Dan syaratnya yaitu harus minimal dihadiri oleh 2 peserta sebagai saksi. Apabila di waktu yang sudah ditentukan hanya ada 1 peserta yang hadir sebagai saksi, maka pokja pemilihan harus menunda proses pembukaan dokumen penawaran selama 2 jam. Tetapi setelah penundaan tersebut tetap hanya ada 1 atau tidak ada peserta lain yang hadir sebagai saksi, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan dari luar pokja pemilihan yang ditunjuk oleh pokja pemilihan. Selanjutnya, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, maka secara otomatis dinyatakan gagal. Jadi tender yang akan dilaksanakan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta otomatis dinyatakan gagal. Selanjutnya masuk ke bagian yang ke-10 yaitu penetapan dan pengumuman. Untuk penetapan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama UKPBJ membuat surat penetapan pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan 100 miliar. Dan yang kedua yaitu menteri atau kepala daerah atau kepala lembaga atau pimpinan institusi membuat surat penetapan pemenang untuk nilai di atas 100 miliar. Selanjutnya untuk pengumuman pemenang dan cadangan 1 dan 2 dilakukan secara resmi sesuai yang tercantum dalam LDP.
Dan proses yang terakhir yaitu penandatanganan kontrak. Di mana sebelum melaksanakan penandatanganan kontrak, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu, yang pertama, sebelum penandatanganan kontrak, pejabat pembuat komitmen atau PPK harus mengecek kembali dokumen-dokumen yang ada. Kedua, penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen atau PPK dan penyedia tidak diperkenankan merubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu yang melewati batas tahun anggaran. Dan yang terakhir yaitu PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak yang akan ditandatangani, meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf, serta harus membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Jadi, 4 tahap sebelum penandatanganan kontrak ini benar-benar harus diperhatikan. Utamanya adalah kepada PPK. Karena PPK lah yang akan menandatangani dokumen kontrak tersebut. Jangan sampai PPK percaya kepada panitia atau pokja pemilihan sehingga tidak melaksanakan pengecekan yang seharusnya dilaksanakan oleh PPK. Sekali lagi, saya tekankan untuk para PPK harus memperhatikan tahapan-tahapan sebelum menandatangani kontrak. Benar-benar laksanakan pemeriksaan, khususnya pada bagian angka-angka yang mengandung nilai rupiah. Karena apabila terjadi satu kesalahan atau ada satu kelebihan angka 0, maka akan membuat dokumen kontrak yang ditandatangani bermasalah di kemudian hari. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang proses pengadaan pekerjaan konstruksi. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan satu lagi, apa yang telah kita sampaikan harapannya bisa memberikan gambaran bagaimana proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang benar sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi materi ataupun penyampaian. Dan apabila ada yang harus kita diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika.